Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak Networks akan mempresentasikan presentasi kami dengan judul Network Requirement and Implementation Analysis terhadap PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Aska Nidia, dan bersama dua rekan saya, yaitu Alma Laras Bestari dan Estefan Laurel. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan terkait perusahaan yang kami analisis, yaitu PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi. Jadi, PT ini atau yang lebih dikenal sebagai Flip adalah perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan solusi transfer uang baik itu domestik maupun internasional. Flip mengintegrasikan teknologi melalui aplikasi mobile untuk kebutuhan B2C dan platform web untuk kebutuhan B2B dengan lebih dari 400 karyawan dan 16 juta pengguna aktif per bulan. Flip memiliki volume transaksi yang besar dan beban sistem yang signifikan. Information System Competencies pertama yang akan dibahas adalah Foundation. Nah, Flip sendiri memiliki bisa dibilang dua jenis Foundation, yaitu pertama, terdapat layanan cloud yang digunakan untuk proses bisnis utama, yaitu berupa layanan business to business berbasis web untuk perusahaan dan aplikasi mobile business ke konsumen atau B2C untuk individu. Nah, sedangkan Flip juga menggunakan server fisik yang difokuskan untuk mendukung kebutuhan operasional kantor seperti sistem CCTV atau jaringan internet. Untuk layanan cloud yang Flip gunakan, layanan tersebut menyediakan fitur jaringan yang lengkap untuk menjamin kelancaran komunikasi dan akses data. Nah, hal ini memungkinkan Flip untuk fokus pada pengelolaan layanan daripada pemeliharaan jaringan karena sudah di-cover oleh fitur yang tersedia. Selain itu, penggunaan ini juga membantu Flip dalam menangani masalah scalability yang umumnya terjadi di perusahaan teknologi. Sedangkan untuk server fisik, server yang digunakan oleh Flip terpusat di ruangan khusus untuk pengelolaan yang teratur dan ditempatkan di sebuah rak. Nah, server tersebut digunakan untuk menyimpan memori, CPU, data CCTV, dan konfigurasi jaringan. Nah, Flip juga menggunakan dua provider sekaligus untuk meminimalisir dampak dari gangguan jaringan terkait latensi dan bandwidth agar tidak mengganggu operasional dari perusahaan sendiri. Information System kompetensi selanjutnya adalah data. Jadi Flip memiliki 4 kategori data berdasarkan kriteria yang telah dia tetapkan. Yang pertama itu sensitivitas. Jadi data ini mulai dari data umum yang dapat diakses oleh semua orang hingga data konfidensial yang berisiko membahayakan perusahaan jika bocor. Selanjutnya adalah fungsi, berdasarkan fungsinya dalam bisnis seperti data keamanan, data pemasaran, dan sebagainya. Lalu terdapat kategori berdasarkan proses, jadi berdasarkan tahap pemrosesannya, seperti apakah data itu baru saja diambil dari sumber, datanya lagi diproses, atau datanya itu sudah selesai diproses dan sedang disimpan. Dan terakhir adalah berdasarkan sumber, jadi data ini berasal dari sumber internal, kah seperti operasional perusahaan, atau dari sumber eksternal seperti mitra, pasar, ataupun data publik. Selanjutnya adalah mekanisme menentukan data. Jadi yang pertama itu mengidentifikasikan tujuan bisnis yang ingin dicapai. Kedua, Flip akan mengumpulkan data seminimal mungkin dan hanya sebatas data yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setelah itu, Flip juga akan mematuhi regulasi yang berlaku dengan meminta persetujuan dari pengguna khususnya untuk data sensitif karena dia perlu memiliki consent dari pemilik datanya tersebut. Selanjutnya yaitu mekanisme pengumpulan data. Nah, pertama, Flip akan minta persetujuan pengguna sebelum mengumpulkan data dengan memberitahu data apa saja yang akan mereka kumpulkan dan buat apa data tersebut. Jadi, dia menggunakan semacam consent form. Selanjutnya, Flip juga akan memastikan bahwa pengumpulan data dilakukan sesuai dengan regulasi yang telah berlaku seperti UU PDP. Pada Flip, pengelolaan akses menggunakan prinsip least privilege untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan data. Penyimpanan data sendiri, mereka menggunakan database MySQL. Perlindungan data yang dilakukan menggunakan enkripsi simetri dan asimetri menggunakan AS256, serta diterapkan juga role-based access. Selanjutnya, untuk pemanfaatan data dilakukan untuk mengambil keputusan bisnis, seperti misalnya untuk kebutuhan pemasaran produk baru mereka. Nah, tools yang digunakan pada Flip, yaitu pertama adalah tools untuk menganalisis data, seperti Looker Studio atau in-house tools yang dibuat sendiri. Selanjutnya, mereka juga menggunakan tools untuk memvisualisasi data, seperti Looker Studio, tabel AU, dan BigQuery.
Highest kompetensi selanjutnya adalah teknologi. Dalam wawancara kami mengetahui bahwa Flip membangun infrastruktur IT secara hybrid, yaitu pada jaringan eksternal, Flip memanfaatkan teknologi cloud. Nah, teknologi ini digunakan oleh Flip untuk menghemat biaya dan karena memiliki skalabilitas yang lebih tinggi. Nah, di mana Flip dapat menggunakan fitur yang bernama auto scaling untuk menangani lonjakan volume transaksi. Nah, pada jaringan internal, Flip menggunakan pendekatan on-premise untuk menunjang operasional perusahaan. Nah, jaringan ini terutama digunakan oleh server CCTV, yaitu keamanan kantor. Nah, Flip juga melakukan topologi star dan infrastruktur yang seragam di 3 lokasi berbeda. Pada setiap divisi akan diterapkan subnetting dan virtual local area network untuk mengurangi duplicate domain dan menggunakan traffic. Nah, untuk keamanan jaringan, Flip menggunakan VPN dan beberapa enkripsi seperti TLS dan AES-256 dan menerapkan prinsip least privilege, identity access management, serta melakukan audit rutin. Pada IS Community Development, Flip memiliki sistem informasi yang dibangun secara in-house karena dinilai lebih baik secara biaya dan keamanan. Nah, Flip memiliki kombinasi arsitektur monolitik dan microservice dengan integrasi API untuk solusi mobile-nya. Dalam pengembangan, Flip mendokumentasi setiap perubahan untuk kemudahan pengelolaan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang diterapkan seperti router, switch, dan firewall yang seragam untuk kesederhanaan manajemen, penerapan development best practice seperti canary development, perangkat backup, pemantauan bandwidth dan memastikan quality of service, menggunakan Kubernetes untuk sistem deployment, dan menggunakan load balancing untuk membagi beban kerja dalam infrastruktur cloud. Nah, pada saat ini, Flip memiliki rencana untuk memperluas kapasitas jaringan internal untuk mendukung peningkatan jumlah karyawan yang akan ada di Flip. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengelolaan jaringan yang ditinjau dari aspek organisasi. Struktur yang ada di Flip telah didesain secara ramping dan efisien yang memungkinkan masing-masing karyawan dapat terlibat secara langsung ketika sedang berkolaborasi. Kemudian terdapat beberapa divisi utama seperti keamanan siber, produk dan pengembangan, divisi operasional, dan juga ITGA. ITGA berfungsi dalam pengelolaan sistem dan jaringan komputer, serta pengembangan infrastruktur yang ada di Flip. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Flip menggunakan strategi cloud first yang memungkinkan mereka untuk tidak membangun ruangan khusus untuk data center secara fisik. Namun, Flip tetap memiliki ruangan yang dikhususkan untuk server yang digunakan hanya untuk keperluan operasional karyawan. Dalam pengelolaannya, Flip juga telah menerapkan standar ISO 27001 dan IEC 20000. Baik, untuk yang selanjutnya adalah ditinjau dari aspek integration. Integrasi sistem pada Flip dilakukan melalui 3 model, yakni API, microservices, dan juga middleware platform. Penerapan integrasi ini memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah peningkatan efisiensi operasional, pengurangan redundansi data, dan juga optimalisasi berbagi informasi antar sistemnya. Secara keseluruhan, Flip masih belum membutuhkan sistem integrator untuk membantu mengintegrasikan sistem-sistem yang ada. Hal ini dikarenakan sebagian besar tim IT internal yang bekerja di Flip sudah memiliki keahlian dalam mengelola dan mengintegrasi sistem tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan untuk Flip membutuhkan sistem integrator jika proyek yang akan dilakukan cukup besar dan kompleks sehingga sistem dapat tetap berjalan sesuai standar. Integrasi sistem juga perlu dilakukan dengan sistem eksternal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis pada Flip. Oke, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kami melakukan identifikasi beberapa permasalahan terkait jaringan yang terdapat pada Flip. Permasalahan tersebut kemudian kami kelompokkan menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama adalah terkait latency dan bandwidth yang ada pada Flip itu sendiri. Selanjutnya, kebutuhan akan skalabilitas sistem yang diperlukan dalam menjalankan operasional Flip. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah terkait keamanan data, terlebih ketika Flip melakukan implementasi layanan cloud secara penuh. Dan yang terakhir adalah Flip masih memerlukan sumber daya tambahan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya dari sisi jaringan yang ada.
Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, berikut adalah kebutuhan jaringan untuk proses bisnis Flip. Pertama adalah latensi dan bandwidth. Jadi Flip memerlukan jaringan dengan bandwidth yang cukup besar yang dapat mengakomodasi volume traffic, serta latensi yang rendah untuk memastikan kelancaran semua aktivitas operasional. Kedua adalah skalabilitas. Jadi skalabilitas pada infrastruktur jaringan diperlukan untuk memudahkan Flip dalam melakukan upscale dan downscale jaringan menyesuaikan dengan kebutuhan operasional. Yang ketiga adalah keamanan data. Jadi data yang disimpan itu harus dipastikan telah dilindungi menggunakan enkripsi data yang kuat, sistem keamanan berlapis, pembatasan akses, serta melalui audit keamanan yang dilakukan secara rutin. Selain itu, pastikan juga dengan vendor layanan bahwa akses data yang diberikan tidak diberikan ke pihak ketiga manapun. Dan yang terakhir adalah sumber daya. Jadi Flip memerlukan sumber daya dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur sistem dan jaringan mereka, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya pada sisi jaringan, untuk mendukung kebutuhan proses bisnis mereka. Oke, permasalahan yang pertama adalah terkait latensi dan bandwidth. Sebenarnya penyebab dari permasalahan ini tidak dapat dikendalikan oleh tim internal Flip secara langsung karena sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, contohnya seperti penyedia vendor jaringan. Permasalahan ini tentu akan mengganggu operasional perusahaan dan kinerja dari karyawan Flip itu sendiri. Kemudian, permasalahan yang kedua adalah terkait skalabilitas sistem. Pembuatan sistem secara monolitik menimbulkan permasalahan terkait fleksibilitas terhadap peningkatan traffic pengguna dan skalabilitas. Permasalahan ini akan terasa ketika adanya peningkatan jumlah pengguna yang masif pada sistem dan aplikasi Flip di waktu yang bersamaan. Oke, permasalahan yang ketiga adalah terkait keamanan data. Pada saat ini, Flip menggunakan layanan cloud yang memungkinkan Flip untuk memiliki ketergantungan pada vendor penyedia layanan yang mengelola infrastruktur Flip. Flip tentu perlu memastikan yang data yang disimpan pada vendor selalu aman dari gangguan siber. Jika tidak dapat dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak pada integritas data, reputasi perusahaan, dan juga kepercayaan terhadap pelanggan. Kemudian permasalahan yang terakhir adalah terkait sumber daya. Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sistem dan jaringan pada Flip memerlukan lebih banyak sumber daya dan Flip memiliki keterbatasan akan hal tersebut. Keterbatasan ini tentu akan memperlambat kinerja karyawan pada proses pengembangan dan pengelolaannya. Oke, selanjutnya terdapat identifikasi rancangan sistem jaringan yang ada. Nah, seperti sebelumnya telah dibahas, Flip menggunakan pendekatan hybrid dengan jaringan eksternal yang bersifat cloud-based, sedangkan jaringan internalnya bersifat on-premise. Nah, Flip memilih menggunakan jaringan star dan telah menerapkan subnetting dan VLAN, dan setiap perangkatnya ini menerapkan sebuah standar agar mudah untuk dikelola. Nah, semua perangkat yang menggunakan Flip juga telah terhubung dengan baik, dan Flip telah berhasil melakukan keamanan data seperti menggunakan enkripsi dan firewall. Oke, mungkin sebagai bentuk evaluasi infrastruktur jaringan, dari wawancara yang telah kami lakukan, kami mengambil kesimpulan bahwa pengelolaan sistem dan jaringan di Flip ini sudah baik. Flip memiliki infrastruktur jaringan yang kuat dengan arsitektur cloud yang mendukung fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, Flip juga menggunakan 2 penyedia layanan internet untuk ketahanan jaringan. Di sini, Flip tidak mengalami masalah signifikan pada jaringan eksternal. Nah, di mana untuk jaringan internal juga semua perangkat telah terhubung dan dapat terhubung dengan internet. Namun sedikit evaluasi pada jaringan internal, saat wawancara sebelumnya mereka bilang bahwa terhadap kendala kestabilan di mana terkait latensi dan bandwidth saat jam sibuk. Selain itu, mengingat bahwa Flip memiliki rencana untuk meluas kapasitas jaringan internal dengan bertambahnya jumlah employee, maka evaluasi kami ini Flip harus melakukan subnetting dan VLAN untuk mengakomodasi peningkatan jumlah karyawan dan mengevaluasi kapasitas infrastruktur internal, serta membangun rancangan topologi yang dapat mengatasi tantangan pertumbuhan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.